Selamat pagi saudara-saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang mulia, agung, dan kudus, kami datang memuji dan memuliakan-Mu pada pagi hari yang indah ini. Izinkan kami mendengar firman-Mu untuk membangun iman, percaya, dan setia kami kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya berharap kita semua anak-anak Tuhan berkenan sebentar bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya raja atau pemimpin, bahkan penguasa, boleh disebut kaya, memiliki banyak harta. Tidak salah kalau dikatakan mempunyai segalanya. Didampingi para panglima tentara, demikian juga dan banyak pelayan-pelayannya yang selalu siap dan standby untuk menerima atau melaksanakan segala perintah raja. Seperti kita ketahui, hidupnya raja sangat menyenangkan karena memiliki segalanya. Perintahnya harus dituruti. Tidak ada yang berani untuk menyangkal atau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh raja. Saudaraku, menurut pengamatan kita, adakah seorang raja atau seorang pemimpin atau mungkin bahkan penguasa yang mau turun menjadi rakyat jelata atau menjadi orang miskin? Jelas itu sangat tidak mungkin. Hanya Allah dalam diri Yesus Kristus
yang maha kuasa, maha tinggi, dan maha mulia yang mau turun ke bumi untuk menjadi miskin. Ia dilahirkan oleh seorang perawan Maria yang miskin. Ayahnya tukang kayu, boleh disebut juga miskin. Ia lahir di kandang domba yang pada dasarnya tidak layak untuk tempat dilahirkan. Yesus Kristus dalam pelayanannya selalu dihina dan dihujat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan bahkan dibunuh dan disalibkan di kayu salib. Kematiannya menjadi keselamatan bagi kita orang berdosa. Oleh darah kudusnya kita ditebus untuk menjadi kaya dalam rohani dan menjadi anak Allah, dan juga menjadi pewaris kerajaan surga. Rasul Paulus menulis suratnya ke jemaat di Korintus yang sudah mengenal kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, meminta jemaat itu untuk mau berbagi kasih seperti yang sudah dilakukan jemaat yang ada di Makedonia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus membangun iman para jemaat di Makedonia dalam pengumpulan dana sesuai dengan kemampuan mereka dan tidak ada paksaan. Rasul Paulus sangat bersukacita karena di luar perkiraannya atau di luar dugaannya bahwa jemaat di Makedonia mengumpulkan sangat banyak, padahal mereka boleh dikatakan termasuk ekonomi yang lemah. Sementara itu jemaat yang di Korintus lebih mampu dari segi ekonomi. Rasul Paulus meminta agar mereka turut ambil bagian untuk mengumpulkan bantuan bagi orang-orang kudus atau orang-orang saleh yang ada di Yerusalem, seperti apa yang sudah dilakukan oleh jemaat Makedonia. Saudaraku yang kekasih, kita pun sudah memperoleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
melalui firman ini, mari berbuat kasih, saling tolong menolong di antara kita sesama jemaat yang percaya dan setia Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus atas kasih-Mu bagi kami yang telah menerima kami menjadi anak-Mu. Bimbing kami melakukan segala kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin.